Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di modul 4 latihan Nested Gauge RNR Study. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi, Nested Gauge RNR itu digunakan ketika operator tidak dapat mengukur seluruh part yang ada dalam studi. Nah, di sini aku tambahkan bahwasannya dalam Nested Gauge RNR, operator ini mengukur jumlah part yang sama. Jadi, studi dalam Nested Gauge RNR ini desainnya adalah balance atau didesain seimbang. Nah, bedanya dengan cross bagaimana? Jadi ketika cross ini mengukur part 1 sampai 6 mampu dilakukan oleh operator 1 dan operator 2. Nah, pada nested ini tidak dapat dilakukan. Misalkan operator 1 hanya dapat mengukur part 1 hingga part 3 dan operator 2 dapat mengukur saja part 4 hingga part 6. Nah, dalam kondisi realnya bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu contohnya ketika dilakukan destructive testing. Nah, bayangkan saja dalam destructive testing tentunya ketika suatu part telah dilakukan uji destruktif ya, uji yang merusak part tersebut, maka tentunya part tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk diuji kembali sehingga harus dilakukan uji pada part yang berbeda seperti itu. Apabila ditanyakan seperti apa sih kondisi tertentu yang memerlukan dilakukan nested gauge RNR, salah satunya adalah pada destructive testing. Selanjutnya untuk nested gauge RNR pada modul kali ini kita hanya akan menggunakan Minitab saja. Dan berikut ini adalah contoh soalnya begitu ya. Nah, dari contoh soal ini dilakukan uji impact strength komponen keramik begitu ya. Nah, anggap saja uji impact ini adalah uji destruktif yang mampu merubah sifat dari keramik yang diuji gitu ya. Nah, jadi ada 30 part yang secara acak dipilih kemudian diserahkan kepada 3 observer seperti itu. Nah, 3 observer ini diminta untuk mengukur suhunya. Yang masing-masing observer mengukur 10 part komponen keramik yang berbeda dan masing-masing melakukan 2 kali percobaan atau replikasi. Nah, dari tabelnya yang didapat ini sudah kita bisa lihat ya sesungguhnya bahwasannya di sini operator 1 hanya mengukur part dari nomor 21 hingga 30, operator 2 hanya mengukur part 11 sampai 20 dan operator 3 hanya mengukur part 1 sampai 10. Nah, di sini terlihat bahwasannya operator yang terlibat dalam studi ini tidak bisa untuk mengukur seluruh part yang ada. Akan tetapi dapat dilihat juga bahwasannya seluruh operator melakukan jumlah pengukuran yang sama, yaitu masing-masing 10 part untuk 2 kali replikasi atau 20 pengukuran per operator. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan nested gauge RNR study dengan menggunakan Minitab dengan menggunakan data tadi yang didapat dari soal pada PPT sebelumnya itu ya. Yang ini hanya aku pindah saja ke dalam Excel. Nah, seperti biasa, apabila kita ingin menguji dengan Minitab, apabila tabelnya masih dalam bentuk seperti ini, kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel yang keterangan partnya ada dalam satu kolom, keterangan operatornya juga dalam satu kolom, dan keterangan measurement, hasil measurementnya juga dalam satu kolom. Dan ini sudah menggambarkan semua kombinasi yang ada seperti itu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan yang ada di cross gauge RNR study. Jadi tidak akan dijelaskan lagi di sini, monggo dicoba sendiri-sendiri saja. Dan selanjutnya aku akan langsung uji aja. Nah, ini langsung di copy saja ke Minitab-nya. Nah, ini sudah aku copy tadi sebenarnya, jadi tidak perlu aku paste lagi ya. Selanjutnya untuk melakukan uji nested gauge RNR kita masuk ke start, selanjutnya kita masuk ke quality tools dan ke gauge study. Gauge study kita pilih yang gauge RNR study nested. Nah, masukkan part ini ke dalam part tentunya operator ke dalam operator dan measurement adalah hasil pengukurannya. Ini dia biarkan default saja, tidak usah diubah-ubah, langsung oke. Selanjutnya kita lihat interpretasinya seperti itu ya hasilnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara interpretasi wajib, yang 4 interpretasi itu yang dibutuhkan pertama adalah repeatability dan reproducibility-nya. Kita bandingkan seperti itu ya. Dari gauge evaluation yaitu studi variation. Nah, kita lihat di sini repeatability-nya sebesar
23,71%. Sementara itu reproducibility-nya adalah 0%. Nah, jadi di sini repeatability-nya lebih besar dari reproducibility, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya variabilitas dalam sistem pengukuran ini lebih dominan dipengaruhi oleh repeatability atau measuring device factor gitu ya. Selanjutnya adalah sebentar dicatat dulu ya, jangan lupa dicatat. Repeatability lebih dominan mempengaruhi variabilitas dalam measurement system. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berkaitan dengan apakah measurement system dapat diterima atau tidak. Nah, kita kembali ke Minitab tadi. Jadi, yang pertama kita dapat lihat dari studi variasinya juga. Di sini terlihat bahwasannya total gauge RNR-nya, persentase studi variasinya adalah 23,71%. Maka kita lihat kembali sembari mengingat ya standar IAG yang diberikan untuk studi variation. Kita coba lihat tadi di Excel-nya sudah aku lampirkan. Nah, di sini untuk persentase studi variation atau proses variation diterangkan bahwasannya ketika berada di antara 10% sampai 30%, sistem pengukuran dapat diterima dengan aplikasi tertentu gitu ya, tergantung aplikasinya untuk apa gitu. Jadi masih dapat diterima dengan pertimbangan tertentu seperti itu. Jadi ditulis saja misalnya measurement system dapat diterima untuk aplikasi tertentu atau pertimbangan tertentu seperti itu. Boleh juga dikatakan seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat dari percentage of variance component seperti itu ya. Kita balik ke Minitab-nya lagi. Dan dari variance components-nya kita lihat bahwasannya total gauge RNR-nya adalah 5,62%. Kita cek lagi di standar IAG-nya, ternyata 5% ini berada di antara 1% sampai 9% kan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya measurement system itu diterima dengan keterangan aplikasinya seperti itu ya. Sehingga hasilnya sama ya. Ini berdasarkan tadi proses variation. Terus yang ini berdasarkan variance components. Selanjutnya, interpretasi yang keempat adalah berkaitan dengan apakah measurement system dapat membedakan perbedaan antar part atau tidak. Jadi kita lihat number of distinct categories. Nah, di sini number of distinct kategorinya ada 5. Jadi menurut standar IAG, agar dapat membedakan antar part gitu ya, number of distinct categories juga harus sama dengan atau lebih dari 5. Sehingga kalau tadi kita dapatkan 5, maka measurement system dapat digunakan karena dinilai mampu membedakan perbedaan antar part seperti itu ya. Nah, seperti ini. Untuk analisis yang paling minimalis ini adalah seperti ini ya. Tapi teman-teman, sekali lagi aku ingatkan bahwasannya teman-teman dapat menambahkan analis lain seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan kita bisa lihat di analisis ANOVA-nya seperti itu ya. Kita lihat bahwasannya di sini operator ini memiliki p-value lebih dari 0,05 atau sebesar di sini adalah 0,773. Nah, di sini mengindikasikan bahwasannya berdasarkan ANOVA yang sudah teman-teman pelajari di modul 2 seperti itu ya, bahwasannya operator ini ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil pengukuran melalui measuring system ini. Dan juga teman-teman dapat menambahkan interpretasi pada grafik gitu ya. Nah, ini grafik yang muncul tadi, misalkan di sini dari measurement by part-nya, teman-teman ini bisa terlihat bahwasannya antar part ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi dapat membedakan
sistem measurement system ini dapat membedakan antar part dengan cukup baik. Selanjutnya di sini juga terlihat bahwasanya di earth by operator antar observer ini tidak ada yang melebihi batas UCL gitu ya, ataupun LCL dalam proses pengukurannya, sehingga dapat dikatakan operator memiliki kemampuan yang konsisten dalam mengukur seperti itu. Nah, yang lain boleh ditambahkan juga, baik untuk grafik yang manapun, untuk mendapatkan tambahan nilai. Mungkin cukup saja untuk nested gauge RNR. Semoga dapat membantu ya. Terima kasih.